Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Masito bersama teman saya Dimas Raditya. Nah, di sini kita akan mempresentasikan makalah tentang analisis dan interpretasi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, analisis dan interpretasi penelitian kualitatif, dan yang kedua, analisis dan interpretasi penelitian kuantitatif. Nah, langsung ke pembahasan yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, terima kasih kepada Siti Masito. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu analisis dan interpretasi penelitian kualitatif. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke pengertian analisis data. Menurut Bogdan, dia menyatakan bahwa data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Nah, jadi analisis data ini merupakan suatu proses mencari, kemudian kita susun data-data yang telah kita temukan, baik dari hasil wawancara, studi lapangan, maupun bahan-bahan penelitian lainnya. Kemudian setelah kita susun, kita analisis data-data tersebut, kemudian dapat kita informasikan ke orang lain guna menjadi bahan pengetahuan baru atau ilmu tambahan bagi orang lain. Selanjutnya ada analisis data penelitian kualitatif. Menurut L.R. Guy, menganalisis data dalam penelitian kualitatif harus meringkas data ke dalam suatu cara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Ya, setelah data-data yang kita temukan, yang telah kita dapatkan tadi, yang dari hasil wawancara, studi lapangan maupun bahan-bahan penelitian lainnya, kemudian kita analisis data-data tersebut menjadi suatu hal data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah kita menganalisis, kita kembangkan suatu pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya ada interpretasi data. Di sini menurut Moleong 1998 halaman 197 sampai 207 dijabarkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada tujuan interpretasi data, yang kedua ada prosedur umum, yang ketiga peranan hubungan kunci, yang keempat peranan interogasi data, dan yang kelima langkah penafsiran data dengan analisis komparatif. Selanjutnya ada tujuan interpretasi data. Di sini menurut Salzman dan Strauss tahun 1973 terdapat 3 tujuan. Yang pertama ada deskripsi semata-mata, di mana analis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Kemudian yang kedua deskripsi analitik, yaitu rancangan yang dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Kemudian yang ketiga ada teori substantif, yaitu teori dasar analisis harus menampakkan rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis, kemudian mentransformasikan ke dalam bahasa disiplinnya atau sosiologi dan sebagainya, yang artinya membangun identitasnya sendiri walaupun dilakukan dalam kaitan antara objek yang dianalisis atau proses tradisional. Yang kedua yaitu ada prosedur umum interpretasi data. Interpretasi data yang sudah menjadi bagian dari teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis yang kemudian diformulasikan baik dengan cara deskriptif maupun proporsional, dengan alasan agar paradigma alamiah yang dipegang tidak dapat dicampur adukan dengan paradigma yang lain. Yang ketiga yaitu peranan hubungan kunci dalam interpretasi data.
Hubungan tersebut dimanfaatkan untuk menghaluskan hubungan dengan hubungan suatu kategori dengan kategori lainnya yang berfungsi sebagai aturan tetap untuk digunakan sebagai kriteria inklusi eksklusi. Yang keempat yaitu peranan interogasi terhadap data adalah mengajukan seperangkat pertanyaan pada data sehingga terungkap banyak persoalan dari data itu sendiri dengan menggunakan dua macam cara pengajuan pertanyaan, yaitu cara substantif dan cara logis. Yang terakhir yaitu langkah-langkah interpretasi data dengan metode analisis komparatif. Pada awalnya, analisis komparatif ini digunakan untuk menganalisis satuan sosial berskala besar seperti organisasi bangsa dan lembaga. Namun saat ini, metode tersebut dapat digunakan untuk satuan sosial baik berukuran besar maupun berukuran kecil. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya ada analisis dan interpretasi penelitian kuantitatif, di mana analisis kuantitatif dapat dalam suatu penelitian dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif dan analisis kuantitatif secara inferensial. Masing-masing pendekatan ini melibatkan pemakaian dua jenis statistik yang berbeda. Yang pertama menggunakan statistik deskriptif dan yang kedua menggunakan statistik inferensial. Kedua jenis statistik ini memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam teknik analisis maupun tujuan yang akan dihasilkannya dari analisisnya itu. Dalam buku Sugiono 1987. Kemudian terdapat jenis data statistik. Di sini terdapat 4 data. Yang pertama ada data nominal, ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Selanjutnya ada teknik analisis kuantitatif, dibagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kuantitatif inferensial. Yang pertama analisis kuantitatif deskriptif. Mengenai data dengan statistik deskriptif, peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Jika peneliti mempunyai data diskrit, penyajian data yang dapat dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif, atau mencari persentase, serta mencari ukuran tendensi sentralnya, yaitu mode, median, dan mean. Bisa dilihat lebih lanjut lagi di Arikunto pada tahun 1993, halaman 363. Yang kedua yaitu ada analisis kuantitatif inferensial. Pemakaian analisis inferensial ini bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Di sini, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil atau H0 sebagai dasar penelitiannya untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Ya baik, di sini kesimpulannya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum